93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia mendengarkan kami dan juga kembali mengikuti program talk show kami melalui channel YouTube kami tentu saja. Dan ya, senang sekali untuk siang hari ini seperti yang sudah saya informasikan sejak kemarin bahwa hari ini saya kedatangan tamu dan ini terkait dengan operasi Zebra Pahlawan 2024. Sudah bersama saya saat ini ada Kasat Lantas Polres Goa, Ibu AKP Ida Ayu Made Ari Swastini SH, yang ini sudah dari tadi kami nantikan dan akhirnya sampai di studio Gama FM. Selamat siang, Bu Kasat. Selamat siang. Iya, gimana kabar Bu? Baik-baik, Mbak. Oke, ini saya bisa membayangkan operasi saya hari ini, Mhm. teman-teman di lapangan ya. Sementara hari ini, hari pertama hujan deras. Tadi sudah sempat termonitor bagaimana teman-teman nih? Tadi udah ada kegiatan kok, Iya, ada beberapa kegiatan, salah satunya Gaktipin di SMP 2, iya. kemudian Gaktipin di, apa namanya, Masjid Raya ya, Mhm, yang SMP 4 mhm. sama anak-anak SMK. Kemudian, ada kegiatan patroli hunting kami, Iya, yang mobile, termasuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi udah terlaksana. oke. Jadi baru selesai tiba-tiba hujan deras nih. Hujan deras. Oke, kita mengapresiasi nih, Bu Heeh, Kasat dengan, upaya yang dilakukan bahwa, untuk edukasi, heeh, sosialisasi ke masyarakat juga ini perlu ke sekolah-sekolah. betul, Karena kita melihat yang bisa dikatakan bahwa yang perlu sebenarnya diedukasi ataupun diberikan pemahaman ya adalah anak-anak kita ini yang masih sekolah nih. betul, iya, Banyak pelanggaran yang dilakukan dan kalau kemudian hanya dilarang, tidak diberikan penjelasan, pemahaman, ini akan iya terulang betul, lagi heeh, begitu. benar benar. Ini kenapa kemudian terpikir seperti itu, Bu Kasat, untuk datang ke sekolah-sekolah nih? Jadi kita ngebaca dari anatomi laka ya. Iya. Jadi laka yang terjadi di goa ini rata-rata setiap bulan itu hampir di 56 kasus laka. Mmm, Kemudian, korban meninggal dunia bervariasi. iya. Mudah-mudahan, untuk bulan ini kami bisa menekan. Mhm, Kemudian dari kejadian laka-laka tersebut, iya, eee, kita apa ya, mengelompokkan pelaku maupun korban. mhm, Untuk bulan ini sebagian besar itu adalah, di usia-usia produktif. produktif. Dari usia 15 tahun, sampai usia-usia produktif 40-an lah, heeh, seperti itu. Makanya, kami melaksanakan sosialisasi sesuai dengan anatomi yang kami peroleh, data Iya, yang kami peroleh, kami sentuh agar hasilnya juga maksimal. oke, Kayak gitu ya. seperti itu. Mhm, Oke, mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober yang akan datang, mhm. operasi Zebra ini berlangsung ya, Bu Iya Kasat. betul, Selain kemudian berupaya untuk datang ke sekolah-sekolah, apalagi yang mhm, coba dilakukan untuk bagian dari edukasi heeh. sosialisasi ini? Nanti, gini, rencananya kan kami sudah planning-kan semua. Kami bikin perencanaan 2 minggu ke depan. Iya, Jadi 2 hari ini kita udah laksanakan ke sekolah-sekolah. Kemudian berikutnya itu kami akan menyentuh, perusahaan-perusahaan mhm, yang bekerja sama dengan vendor-vendor transportasi, oke, kendaraan roda 6 ke atas ya. Karena pelaku-pelaku juga, ada juga yang, dari, pengendara roda 6 ke atas. Nah kemudian tadi pagi, kami melaksanakan Gaktifden di SMP 2 itu bukan hanya semata-mata anak sekolah yang kami sosialisasi, iya. tapi orang tuanya. Oh, iya, Iya. Ada sekitar hampir 60-an kendaraan yang kami amankan, kemudian, pengendaranya itu adalah orang tuanya sendiri, iya, yang di mana anak-anaknya dibonceng tanpa menggunakan helm. helm, ya, Syukur alhamdulillah ketika kami periksa, surat-suratnya lengkap semua ya, iya, lengkap semua. Jadi kami tadi hanya sebatas memberikan tilang teguran. mmm, Jadi untuk saat ini, kami berharap sih, bukan hanya surat-suratnya aja yang dilengkapin, mmm, tapi anak-anaknya juga harus diselamatkan. mhm, Karena yang paling organ penting itu adalah kepala kan, betul, penggunaan helm itu sangat penting sekali. mmm, Kemudian yang menarik tadi pada saat kami Gaktifin itu, kami menemukan, eee, ada sebagian dari ojek online. iya, Nah, dari ojek online yang melanggar penumpangnya nggak ada yang pakai helm. mmm, Sebenarnya helmnya ada, iya, hanya tidak tapi digunakan nggak digunakan, atas permintaan penumpangnya. penumpangnya. Hanya saya saja disayangkan, harusnya itu, pengendara ojek online lebih mementingkan keselamatan harusnya, bukan semata-mata mengejar bintang. Betul. Ya, kan mereka biasanya,
nanti poin bintang saya berkurang Bu. Iya, Nah, karena tidak seperti itu mengikuti kemauan karena nggak pelanggan. Ya. sesuai dengan permintaannya mereka. Mhm. Akhirnya kami kumpulkan tadi, kami sosialisasi, kami berikan arahan, kemudian kami juga kasih masukan bahwasanya, pelaksanaan operasi zebra, ya minggu pertama ini kami akan melakukan secara humanis dulu, Iya. minggu berikutnya baru kami penegakan hukum secara full. Kemudian, sementara dibuat juga suratnya, kami jadikan, fakta-fakta yang kami temukan tadi, sebagai dasar kami untuk bersurat ke aplikasinya. Iya. Aplikasi, ojol baik itu, Maxim tadi kami dapat, kemudian ada Grab Mhm. kami dapat, kami suratin Iya. kira-kira bagaimana pengelola aplikasi itu nanti memberikan, punishment lah Betul. kepada, anggotanya ya. Karena terus terang aja kalau namanya pengemudi ojol itu memang konsentrasinya pasti terpecah Iya. ya. Selain mereka itu udah menggunakan HP pada saat Iya. berkendara, ya karena konsentrasinya pada ke Google Map ya, Mhm. ke map gitu kan. Kemudian, penumpangnya juga seharusnya wajib diberikan keselamatan yang maksimal. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kalau seandainya semua ojol seperti ini ya repot kita juga. Makanya saya bilang udah untuk sementara waktu karena mereka juga surat-suratnya lengkap semua. Iya. Jadi kami hanya bentuk humanis tadi memberikan tilang teguran, Oke. gitu. Ini menjadi masukan juga kepada Mhm. pelanggan sekiranya mungkin tidak ingin menggunakan helm dari, Pihak ojol pihak ya, ojol ini ya silakan bawa helm bawa sendiri. helm Heeh, sendiri, betul betul, ya, heeh. karena harus paham kenapa harus pakai helm. Iya, Iya, betul. Bu Kasat, ini kalau, kita lihat pelanggaran-pelanggaran kan banyak dilakukan oleh Mhm, anak-anak kita ini yang masih sekolah, belum waktunya berkendara sudah berkendara. Nah, setelah betul. tadi, mengunjungi beberapa sekolah sejak kemarin, Mhm, dalam, diskusi ini atau mungkin mereka menyampaikan hal apa nih ke, petugas? Tentu kan ada hal yang mungkin disampaikan juga atau pada mhm, saat ada orang tua datang ke, lokasi ini untuk juga diberikan pemahaman kenapa harus menggunakan helm juga pada putra-putrinya ketika berboncengan, mhm. apa yang disampaikan, Bu? Jadi kami menyampaikan kepada para orang tua ya, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Heeh. Karena beberapa, waktu kemarin, Mhm. banyak ya saya dapatin orang tuanya menangis lah Iya. kan, Mhm. ketika anaknya ditilang menangis, Mhm. apalagi ketika kecelakaan juga, tambah menangis lagi. Nah, karena terus terang aja kalau udah, terjadi kecelakaan, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ya, air mata itu nggak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi. Ya, makanya saya bilang tolonglah pihak orang tua yang sebagai apa ya, pencetus pertama Iya. artinya, yang memberikan masukan kepada anak-anaknya, karena terus terang aja anak-anaknya itu kan sudah paling sering kita sosialisasi. Di Iya. sekolah-sekolah kan kita udah sering datengin. Iya. Nah, sekarang orang tuanya yang kita sosialisasi. Kalau ngedatengin ke rumah-rumah kan nggak mungkin. Nah, Iya. makanya kesempatan sekali ketika saat, Gaktiprint tadi, kami kumpulkan orang tuanya, kami beri masukan, agar ikut membantu kami bagaimana caranya memberikan atau menumbuhkan kesadaran ke anak-anaknya, ya dari skup yang paling kecil dulu lah, ya dari, keluarga dulu baru ke Iya. lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, Mhm, untuk 8 sasaran dari pelanggaran ini yang mhm, kemudian, akan kemudian ditindaklanjuti dalam operasi zebra. Satu di antaranya adalah, untuk kendaraan roda 2 berboncengan lebih dari satu orang. mhm, betul, Ini seperti apa pengertiannya, Bu Kasat? Ketika orang tua menggonceng putra-putrinya ke sekolah, ini kan kadang-kadang ada 2 nih, mhm, ada 3. mhm, Itu bagaimana? Apakah boleh? nggak boleh. Oh nggak boleh? Jadi Nggak tetap boleh, nggak boleh ya? tetap nggak boleh, Oh heeh, gitu, meskipun menggunakan helm? iya, itu meskipun menggunakan helm, Oh, lebih oke. dari satu itu nggak boleh, Nggak boleh ya? heeh. Oke, oke. Nah, Kemungkinan kalau mungkin bayi ya, yang harus iya, dipapa mungkin lain iya, lagi tapi urusannya. kalau sudah Balita kalau balita, balita mungkin masih, mhm, bisa, tapi mhm, kalau yang sudah anak sekolah udah nggak boleh. mmm, Lebih dari satu memang nggak boleh. sudah tidak boleh. Heeh, Semoga karena dampaknya itu pengaruhnya nanti kembali kepada kualitas dari kendaraan itu sendiri. Kendaraan itu hanya sanggup menanggung 2 orang. Kalau membiasakan menanggung lebih dari 2 orang, pasti akan ada kerusakan-kerusakan yang mungkin nggak fatal pada saat itu juga ya, tapi karena seiring waktu terlalu sering tergerus akhirnya ya motor itu jadi nggak layak, yang nah, harusnya layaknya dia pakai 5 tahun misalnya iya, kan, tiba-tiba jadi nggak layak sampai 3 tahun. Nah, seperti itu. oke. Mhm. 8 pelanggaran selain itu apa saja nih, Bu Kasat? Oke, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas pada saat operasi zebra, Ya.
Kebetulan kan, bertepatan dengan kegiatan, pelantikan capres, Iya, cawapres ya, yang terpilih, jadi kita memprioritas juga ke knalpot brong. iya, Nah, karena, kalau knalpot brong itu biasanya, digunakan oleh para pengusung-pengusung capres cawapres untuk, melaksanakan kegiatan euforia, iya. ya nanti takutnya itu menjadi gangguan untuk Harkamtibnas. Nah, itu menjadi prioritas. Kemudian helm, penggunaan helm, kemudian, boncengan yang tidak boleh lebih dari satu orang. Iya. Kemudian, ada penggunaan safety belt, heeh, safety belt. Kemudian ada juga, terkait TNKB yang tidak sesuai dengan spektek. Nah, ada juga, pengendara di bawah umur. Iya. Nah, kemudian ada juga, pengendara yang masih dalam pengaruh alkohol. Kemudian penggunaan helm, HP pada saat berkendara, yang terakhir itu, terkait masalah, overdimensi overload. Iya. Heeh, saya rasa itu. Oke, overdimensi overload ini biasanya Heeh, kendaraan yang besar ya? betul. 10 roda ya Ya, biasanya Bu Kasat? bukan cuma 10 roda aja, Iya, pickup juga iya ada, betul, heeh, 6 roda juga ada, heeh, overdimensinya ya, betul. karena, seharusnya kan, pickup itu kan bak terbuka, dia pasangin rangka-rangka tambahan lagi sehingga tidak sesuai dengan spekteknya, seperti itu. Oke, seperti itu. Hari kedua ini setelah kemarin hari pertama, tanggal 14, Mhm. jenis pelanggaran apa yang kemudian sudah didapati di Yang lapangan? paling banyak itu penggunaan helm. Iya, Yang mhm, pertama penggunaan helm, yang kedua paling banyak kami dapat itu adalah penggunaan safety belt ya. Banyak masyarakat salah ini. mhm. Mereka pakai safety belt-nya bukan dirinya yang diamankan tapi kursinya. Tapi safety belt-nya ditaruh di belakangnya dia. Iya, iya, Berarti kan bukan dia iya, dirinya yang diamankan, kursinya yang diamankan kan. iya, Itu. Kemudian yang kami dapatin itu kalau penggunaan knalpot, masih agak kurang iya, ya, kemudian yang banyak lagi itu, terkait, boncengan. benar, iya, Nah, itu yang paling banyak. 2 hari ini kami dapat itu yang terbanyak. oke. Dan mereka ditilang atau masih diberikan, apa namanya, pemahaman? Kalau yang, fatalitas laka, yang memang banyak sekali pelanggarannya kami tilang. Tapi kalau yang masih, lengkap, kemudian ada itikat baiknya untuk memperbaiki, kami secara humanis berikan tilang teguran. Mmm, oke. Nah, Bu Kasat, ini kan sistem untuk, operasi zebra ini adalah mobile ya, Iya, teman-teman mobile. Kalau misalnya seperti, wilayah Makassar, ini kan pelanggaran misalnya tidak menggunakan safety belt, ini akan sangat mudah kemudian, iya. terpantau. Tapi untuk teman-teman di Goa bagaimana untuk, bisa memantau sampai sejauh itu? Jadi, untuk sementara memang kami terkendala. Iya, Kalau di Makassar mungkin sudah, terkonek dengan Etle ya. iya, Kalau kami, tahun ini direncanakan akan dipasang Etle 5 titik di sini, iya, di Goa. Kemudian untuk sementara petugas kami di lapangan hanya menggunakan Etle handheld, itu berupa handphone. iya, Heeh. Sedangkan untuk pelanggaran safety belt itu bisa kami temukan pada saat anggota melaksanakan kegiatan-kegiatan contoh pengaturan, iya, di traffic light ya, kalau lagi sementara lampu merah anggota kan pasti kontrol patroli keliling, ngelihat, iya. ngecek. Kami dapatnya hanya sebatas itu aja. Lebih dari itu kami belum bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini etle di Goa terpasang sehingga bisa meng-capture pelanggaran-pelanggaran safety belt. Untuk tingkat pelanggaran ini, Bu Kasat seperti apa kalau untuk, wilayah Goa sampai hari ini? Karena kalau kita lihat Opstin kan termasuk ya, Iya, operasi patuh, operasi zebra, iya, operasi dan sebagainya. Ini kan macam-macam. rutin dilakukan Iya, dan tidak setiap tahun, putus-putus. iya. Nah, ini kita ingin mengetahui efektivitasnya, untuk operasi Opsin-Opsin ini gimana? Apakah kemudian mengurangi jumlah pengendara Mhm. ataukah semakin bertambah atau semakin bervariasi nih pelanggarannya? Sebenarnya sih semakin bervariasi Semakin ya, variasi. Iya, seiring dengan perubahan zaman. betul, Heeh. Kalau dulu nggak ada ojol, sekarang ada ojol, betul. nambah lagi pelanggaran, ya nggak? Dulu kalau pedagang sayur hanya pakai, sepeda gayung, Iya, kemudian berubah lagi jadi, sepeda motor dengan style pak gandengnya. Nah, sekarang banyak lagi ke VR, ke pickup, akhirnya pelanggaran-pelanggaran itu bervariasi. variasi. Heeh. Seiring waktu pasti bervariasi, tidak Mhm, monoton seperti itu aja, padahal ini operasi ini kan setiap rutin dilaksanakan. iya, Heeh. Kemudian perkembangan goa kita nggak bisa menutup mata ya, luar biasa di goa ini. betul. Pertumbuhan masyarakatnya, peningkatan jumlah penduduknya, pembangunannya udah luar biasa sekali. Mhm, Sehingga kalau dibilang,
pelanggaran itu udah akan pernah ada hentinya, akan tetap terus bertambah, hanya saja bagaimana kami dari jajaran Satlantas Polres Goa menyikapi hal tersebut, ya melakukan upaya-upaya bagaimana caranya menekan pelanggaran, menekan, fatalitas laka, Mhm. itulah yang harus kami giatkan terus, Mhm. seperti itu. Koordinasi dengan Polrestabes Makassar karena Betul, Goa ini penyangga ya. betul penyangga Seperti apa kota. ya, seperti apa kemudian koordinasi yang selalu dilakukan Ibu? Koordinasinya itu, biasanya kami melaksanakan kegiatan forum ya, Iya. forum kemudian evaluasi-evaluasi dengan pihak, Lantas, Polrestabes. Mhm. Nah kemudian kalau memang ada kegiatan obstin-obstin juga kami Mhm. saling mendukung, ya misalnya ada kegiatan-kegiatan, yang dilakukan Polrestabes kami lakukan imbangan juga. Mhm. Nah sehingga, Iya. baku sambung lah ya, kalau emang satu titik aja takutnya yang titik satu nggak Iya, tersentuh kan betul. gitu. Jadi seperti itu. Kemudian, banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang, dilaksanakan di bawah pembinaan Bapak Dirlantas Polda Sulsel, Mhm. heeh, dilaksanakan, bukan cuman Goa dan Makassar, tapi seluruh wilayah Sulsel. Iya. Masing-masing kasat lantas dipanggil kemudian, diberikan, perencanaan-perencanaan khusus untuk, bagaimana caranya kita bisa mengurangi pelanggaran, menciptakan Kamseltipcar Lantas, menekan fatalitas laka. Saya rasa itu. Kalau untuk Goa sendiri bagaimana Bu? Tingkat tingkat laka lantas misalnya yang terjadi sejak beberapa tahun sampai kemudian hari ini, menurunkah ataukah seperti apa atau bervariasi juga nih penyebabnya? Kalau penyebabnya sih variasi ya, Variasi, tapi kalau jumlah, mhm, terus terang aja, peningkatan fatalitas laka dan kuantitasnya sekarang naik, heeh. Itu banyak juga penyebabnya juga variasi, dari human error, dari, penyebabnya, sarpras juga ada, jadi banyak banyak penyebabnya banyak, heeh, oke. Nah kita ke, bentuk efek jera yang diberikan, mhm ketika melakukan pelanggaran untuk 8 item pelanggaran ini Bu. mhm Ada yang kemudian kalau disampaikan oleh Bu Kasa tadi ada yang kemudian mungkin hanya diberikan saja pemahaman, mhm, diberikan peringatan dulu, ada juga yang langsung ditindaklanjuti dengan tilang manual. iya. Oke. Kalau yang, sekiranya itu menimbulkan fatalitas laka, Mhm. kami langsung memberikan tilang manual. Tapi kalau yang hanya sebatas ya mungkin kelalaian dari, pengendara, mungkin, kelupaan surat-surat ya, kelengkapan kayak gitu identitas, masih kita berikan tilang teguran, Mmm. heeh, Artinya bisa dikatakan di masih sini bisa yang disosialisasilah. oke, mungkin yang melebihi kecepatan maksimal ya Bu ya? Ya, yang Ini seperti sudah itu udah rawan sudah kan, rawan, selain betul. membahayakan dirinya, membahayakan orang lain Mhm. masalahnya. Oke. Kalau yang, berkendara mabuk pengaruh alkohol, ini kita bisa Mhm, bayangkan kan biasanya ini dini hari ya, Bu, ya. iya betul, Artinya teman-teman ya memang harus tetap standby meskipun malam hari melakukan penanganan untuk yang heeh. seperti ini, bagaimana, Bu? Kalau yang penanganan di jam-jam rawan seperti itu, kami mempunyai piket. Mhm. Ada piket patwal, ada piket gakum yang Mhm. melaksanakan patroli di malam hari. Tapi untuk saat ini Goa masih agak jarang-jarang ya ditemukan yang, berkendara sambil mabuk itu agak jarang, heeh. Cuman, ya bisa dianggap, sebulan 1 kali aja yang ada seperti itu, selebihnya Mhm. nggak pernah. Iya, ini kan kalau kita lihat juga Goa, Makassar, Mhm, seperti misalnya gini, kerjanya di Makassar warga Goa. iya, Kerjanya di tinggalnya di Goa Goa gitu. ya betul, Goa jadi bisa ini ya, bisa begitu banyak, apa namanya, permasalahan sebenarnya untuk, Betul, lalu lintas. heeh, Nah kalau misalnya pagi hari nih Bu Kasat, ini, eee, perbatasan, wilayah perbatasan Goa Makassar ini kan butuh butuh, pemantauan intens juga nih mhm. untuk, bagaimana pengaturan dari teman-teman, dengan, tingkat, jumlah kendaraan yang banyak di waktu-waktu tertentu. Seperti apa petugas yang kemudian, hadir di situ paling tidak ini kan bisa memberikan edukasi juga untuk masalah, Mhm. penanganan operasi ini, operasi zebra. Oke, kalau terkait masalah situasi arus lalu lintas di Kabupaten Goa ya, Mbak, Iya. ya, sebenarnya sudah mulai berkurang ya, kepadatan, kemacetan udah mulai berkurang. Iya. Tapi yang menjadi, permasalahan yang utama ini kan hanya jembatan kembar. Mhm. Karena masalahnya tidak ada jalan alternatif lain selain jembatan kembar. Iya. Sekalipun ada, itu masih masuk wilayahnya Makassar, agak jauh di Barombong sono jembatannya. Jadi, ini juga jadi apa ya, pemikiran dari pihak Pemda juga, kira-kira solusinya seperti apa. Kalau hari ini yang terjadi, beberapa, kemacetan itu sudah mulai berkurang karena saya lihat sudah mulai ada beberapa masyarakat
yang menggunakan fasilitas perahu ya, Iya, nyebrang perahu ya? nyebrang, Nyebrang, iya. ya nyebrang. Kemudian, eee, kalau di pagi hari memang, kami sudah mencoba mengarahkan ke masyarakat, minimal kalau sudah diarahkan oleh petugas tolong diikutin. Mhm. Karena kadang-kadang kalau nggak ngikutin itu yang susah. Nah, kalau sudah disampaikan, "Lurus Bu, lurus." Nah, mereka maunya belok gitu, Iya, padahal kita udah nyampaikan, "Kalau Ibu belok nanti terjadi kemacetan begini-gini." Kita udah ngejelasin. Nah, harapan kami, kalau masyarakat pengguna jalan, pengendara kendaraan, apabila sudah diarahkan oleh petugas, tolong diikutilah, iya, dipatuhi. Ya, karena tujuannya itu semata-mata hanya untuk mengurai kemacetan, biar kita semua selamat semua, iya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jembatan kembar itu kan, itu kayak padatan yang sudah rutin, iya, ya di pagi hari maupun sore hari, ya karena mengingat ya seperti yang Mbak Ida sampaikan tadi, masyarakat Goa domisilinya di Goa tapi kerjanya di di Makassar. Makassar. Otomatis setiap pagi ya mereka berbondong-bondong akan Iya, ke Makassar untuk bekerja, kemudian di sore hari nanti mereka berbondong-bondong untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kuncinya itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengatur waktu aja. Kalau di pagi hari kan mereka kayak model kesannya, buru-buru. buru-buru, semua mau keluar semua kan. Iya, Seandainya masih bisa dibatasin dengan waktu, jam segini aja lah entar macet. iya, Ada pemikiran kayak itu saya yakin nggak terlalu signifikan sih kemacetannya. Karena terus terang aja memang rata-rata itu penghuni Goa yang mau kerja ke Makassar aja yang menyebabkan kemacetan. macet ya. 7:30, jam 8 udah landai kembali. Udah normal kembali. Normal kembali. Nanti kumat lagi nanti di sore Sore hari, hari, iya, jam 5, jam 6 udah mulai padat lagi. Karena mereka udah mau pulang, iya. seperti itu. Menjadi masukan juga mungkin Bu Kasat untuk, Heeh, banyak jalan-jalan alternatif ya, mhm, karena memikirkan kondisi jembatan juga kan, itu kalau semakin banyak kendaraan yang melintas di situ, heeh. kekuatannya juga kita harus pikirkan ya. Bagaimana Takutnya kalau, jembatannya kuat bingung kita mau ke Takalar lewat mana. lewat mana? Pasti berjubelnya nanti di Makassar Barompong nanti. Heeh. Tapi ya syukur alhamdulillah kan kalau jembatan yang jembatan Jenebrang ini kan kualitasnya ya baguslah karena pakai sistem dari sistem Jepang ya. Jepang ya? Iya, Oke. Belum ada inovasi kira-kira dari Polres Goa, heeh. seperti apa misalnya, apa ya, kendaraan ini, misalnya jam sekian sampai jam sekian, harus, lewatnya ini misalnya, ada inovasi untuk itu? Kalau inovasi untuk sementara waktu kita lakukan kontraflow ya. Jadi menggunakan jembatan kanan apabila sore hari Mhm, itu khusus untuk kendaraan roda 2. roda 2 ya, Kita lewatkan kanan khusus untuk roda 2, untuk roda 4 akhirnya punya agak berkuranglah padatannya, sehingga mereka bisa cepat. Karena mhm, sebenarnya kalau yang bikin, melambat itu sebenarnya kendaraan roda 2, iya, motor. Kan mhm, motor itu kadang-kadang, selap-selip di depan mobil, sehingga mobil itu nggak akan berani ini kan, cepat iya, kan, mengurangi menyebabkan perlambatan kan iya, jadinya, seperti itu. Kemudian, kan sudah ada inovasi dari, bantuan Pemda juga, iya, terkait masalah yang di Pangkabinanga sekarang ada jalan alternatif baru, Pangkabinanga Baru namanya, itu pun sudah merupakan upaya yang sudah mengurangi kemacetan baik pagi maupun sore hari. Kemudian dari kami sendiri juga, selain melaksanakan rekayasa tadi kontraflow, kami juga sudah, mensiarkan lewat media sosial bahwasanya masyarakat yang akan ke Makassar untuk kerja atau pulang dari Makassar kembali ke rumah masing-masing, eee, minimal mengatur jam jam kembalinya aja, kembali, sehingga tidak bertemu semua, iya, menumpuk semua, seperti itu. ada alternatif jembatan Barombong juga ya? Ya alternatifnya jembatan Bisa Barombong, juga. heeh. Oke, Bu Kasat, apa namanya, kegiatan ini setiap tahun berlangsung dan ini merupakan obstin. Adakah yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun 2024? Ataukah sama saja? Ada sih, Ya, target operasinya, ya. Target operasi kalau tahun-tahun kemarin, mungkin bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, ya otomatis target operasinya, untuk mendukung kegiatan pada saat itu. Nah, ya, kalau sekarang kan target operasinya yang knalpot Bogar untuk mengurangi, peningkatan, kriminalitas pasca mau pelantikan ini. Seperti itu untuk, membentuk Harkamtipmas lah. jadi Mhm. menambah item itu ya. Ya, heeh. Sosialisasi ke parpol sudah? Kalau sosialisasi ke parpol, kami, dibantu oleh rekan-rekan dari Polsek, heeh.
rekan-rekan dari Polsek nanti baik melalui Babin atau melalui Bawaslu. Nah, biasanya kan dari pihak-pihak, Bawaslu, KPU kan melakukan upaya kegiatan-kegiatan juga, kami Iya. domplengi juga. Sudah sampai. Iya. Dan teman-teman yang turun ada berapa personil nih, Bu? Semua personil turun. Oh, personil Heeh, turun. semua personil turun. Kalau lalu lintas semuanya turun, dari pagi sampai sore mereka semua memiliki pos-pos tersendiri. Nanti di siang hari sesuai dengan unit masing-masing nanti. Seperti itu. Oke. Closing statement apa nih, Bu, yang mau disampaikan untuk operasi, Zebra Pahlawan 2024? Harapan kami dari Iya. Satlantas Polres Goa, eee, bagaimana sih caranya mengurangi kemacetan, kemudian kami bisa menekan fatalitas laka. Kami mohon bantuan dari masyarakat sendiri untuk selalu tertib berlalu lintas dan, menjadikan keselamatan itu sebagai suatu kebutuhan. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran di masing-masing, pengendara, dan, menghindari adanya gangguan-gangguan jalan yang dapat, menimbulkan, permasalahan-permasalahan baru. Kemudian kami juga berharap, minta tolong sekali kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Goa, apabila diarahkan kemudian, bertemu dengan petugas, tolong diikutin dan Iya. dipatuhi. Karena kadang-kadang ya, setiap orang kan memiliki karakter yang Berbeda. berbeda-beda. Ngelihat baju coklat, ngelihat rompi hijau, belum apa-apa udah takut duluan ya, Mbak, ya, Iya. heeh. Harusnya ndak usah takut. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi sahabat masyarakat, Betul. menjadi bagian dari masyarakat, dan kami juga ingin dicintai, seperti itu. Oke, menjadi mitra, Heeh, untuk masyarakatnya nggak perlu takut dan ya pasti bahwa teman-teman dari kepolisian akan quick respon ya, Bu, ya, siap, dengan betul. semua yang disampaikan oleh masyarakat. Saya selalu menyampaikan begini, Bu, kalau, siaran, pada saat siaran bahwa jangan jadi penyebab untuk orang lain kecelakaan ya, Betul, tentu heeh. harus tertib untuk hal ini, tertib di jalan agar aman juga di jalan ya, Iya, Bu, ya. betul. Baik, terima kasih banyak Oke, sudah Mbak Ida. tamu saya, Ibu AKP Ida Ayu Mada Ari Swastini SH. Kasat Lantas Polres Goa. Selamat, bertugas Ibu, juga salam untuk teman-teman Terima di Polres kasih. Goa. Terima kasih sudah, Iya. hadir di studio kami dan terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan kami, sudah menyaksikan kami melalui channel YouTube kami. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik.